Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna, memang ada waktu imhal, ya, ada waktu. Coba misalnya sampean baca ayat, kuling zuru madza fis samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ungzuru. Coba beri hak jeda ungzuru. Apa? Ungzuru. Diberi jeda angen-angen. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, na'am. Terus sampean cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu sarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi sarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Jibir, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini. Enggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran enggak apa-apa, dipersilahkan. Asal yang dikaji Quran ya tidak umat Islam. Memang benar-benar apa? Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika di antara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, enggak apa-apa, turuti saja asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah, paham ya? Semua ablihu makna setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan. Tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan. Ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini logos itu Tuhan, macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu idadil arsy napa sabila. Ada ayat lagi idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita harus jadi pangeran, ku sibuk taruh. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2, pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silakan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang, nah, setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Kok enak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya karena dia mengatakan saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Selalu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku-ngaku ngalor ngidul celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Iya. Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida, tak delok ning dhuwur ono pangeran ta ora. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka berpikir, Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibah dibuyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar hati pangeran, nak pangerane lagi lahir. Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe ora apal wis nganggo sing terkenal ya al haqqu mesti wasaqal batil kok angel temen kok. Ah semuso pidol-pidol guys. Nah kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Enggak apa-apa misalnya ada kayak McGill. Agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibogeng itu ya Muslim. Kalau orangnya ya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda?
Nah, itu sih dimaksud Quran bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahu fa idza huwa zahir. Nah, karena PD-nya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngendikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak limo lah, ora kok terus Mustafa barang. Kadang wong hafal Quran itu curang, anake kon ngapal loh. Bapake ora gelem ngapal. Mulane bareng anake kangilan bapake ngamuk, wis 5 tahun ra khatam-khatam. Bapakmu kon setor dong. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapake iku mudin. Grembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, Romulan nyerah. Mengkuwo yo kadang dolim, mendene dhewe ora apal kok maksa. Kalau betul anake goblok mesti faktor turunan. Saya ulang lagi. Ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat Juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi? Wong lahirnya di bumi, berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Fir'aun lahirnya ning awang-awang, ora ono langit bumi. Wong Fir'aun lahirnya ning Mesir. Wis ono Nil. Ujuk-ujuk dadi pangeran ra melok gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran wis fair, aruni gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kamu aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasine gawe langit bumi kok apa. Nek iso gawe urun. Am lahum syirkun bisa mau urun. Syirkun urun. Jadi Tuhan tuh fair. Tapi ayat-ayat ngene iki gak populer. Mubalek ku nerangno 3 ayat. Ana wong mati dalil kullu nafsi dha'iqatul maut. Nek ana wong kawin wa min ayatihi. Nek ana wong sunat wa mayarghabu amillati Ibrahim illa man safiyana. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Ya Quran udah ditolong ayat itu terus piye.